Halo semua, pada kesempatan kali ini Kak Eva akan berbagi ilmu cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis melalui Microsoft Word yang berguna untuk kelengkapan penulisan skripsi atau karya ilmiah lainnya di masa depan kalian nanti atau mungkin kalian saat ini ada yang sudah mulai menyusun karya tulis lainnya. Nah, di sini Kak Eva sudah menyiapkan sebuah makalah atau karya tulis ilmiah ya. Tapi ya hanya sekedar contoh sih untuk sebagai bahan contoh ini aja. Di sini sudah Kak Eva sediakan dari halaman sampul, kemudian ada halaman pengesahan, Kak Eva zoom. Kemudian juga ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Terus bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, sampai yang terakhir itu bab kelima. Bab kelima itu mengenai kesimpulan, hasil dan pembahasan. Terus ada juga daftar pustaka ya, daftar pustaka sama lampiran. Di sini daftar pustaka dan lampiran. Nah, judul-judul utama ini nanti yang akan kita buat menjadi sebuah daftar isi. Oke, nah sebelum beranjak cara membuat daftar isi, tentunya di sini hal terpenting yang harus kita lakukan itu adalah memberi nomor halaman, penomoran halaman ini ya, yang ada di pojok ini. Seperti yang sudah Kak Eva jelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk penomoran halaman pada halaman sampul sampai daftar isi itu kita menggunakan angka Romawi ya Kak, menggunakan angka Romawi. Dan untuk untuk bab 1 pendahuluan sampai yang terakhir daftar pustaka sampai lampiran itu kita menggunakan nomor angka biasa. Oke. Nah, oke langsung aja yuk kita mulai yang pertama. Yang pertama di sini kita mau masuk ke halaman sampul. Pada halaman sampul ini kita masuk ke menu home ya. Kita blok dulu. Nah, blok dulu, masuk menu home. Lalu karena ini kan judul pertama, kita klik yang heading pertama ini. Klik heading pertama, lalu kita edit. Misalkan ini kan Type New Roman. Kalau kalian judulnya mau diubah jadi Arial Black, sudah nggak apa-apa. Tapi di sini untuk normalnya, aturan normalnya itu adalah Times New Roman dengan fontnya itu adalah 12. Nah, kalau sudah, ini akan muncul tanda seperti ini ya Kak, tanda segi 3 ini. Nah, kalau muncul tanda segitiga itu berarti tandanya sudah kita format sebagai heading 1. Lalu lanjutnya kita ke halaman yang kedua yaitu halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan di sini juga halaman page number-nya masih Romawi ya pakainya ya. Pengesahan biar kita enggak melakukan hal yang berulang pada halaman sampul, kita blok halaman sampul. Nah, kita blok halaman sampul seperti ini. Lalu klik format painter. Klik. Lalu ke bawah lagi kembali ke halaman pengesahan. Ini kan muncul simbol kuas nih. Kuas lalu kita blok halaman pengesahan lalu lepaskan. Nah, kalau sudah dilepaskan kita format painter lagi diklik. Kembali lanjut ke kata pengantar. Muncul kuas lagi, kita blok lagi. Nah, klik lagi format painter terus berulang sampai sini daftar isi juga klik format painter. Daftar tabel juga format painter. Daftar gambar. Lalu ke bab 1 pendahuluan. Format painter juga. Bab 2 tinjauan pustaka, format painter lagi. Terus ya Kak sampai
terakhir, pokoknya di setiap judul utama. Nah, ini yang bab 3 juga, format painter. Bab 4, format painter. Yang kelima, kesimpulan. Jangan lupa masih ada daftar pustaka, format painter, dan masih ada lampiran. Nah, kalau sudah seperti ini kan heading 1 nih. Heading 1 itu artinya nanti judul yang utama ya. Lalu kita beranjak lanjut ke bagian yang termasuk subjudul, itu kategorinya ke heading 2. Mana tadi? Nah, ini. Nah, subjudul itu yang ada angka-angkanya seperti ini ya, 1.1, 1.2, dan seterusnya itu untuk yang bab 1. Kalau untuk yang bab 2, berarti di sini dia heading 2-nya atau subjudulnya itu dimulai dari 2.1, 2.2, dan seterusnya sampai bab yang kelima. Nah, sampai bab yang kelima. Nah, ini kesimpulan sama saran ini termasuk pada heading 2 karena ada penomoran ini ya, numbering 5.1, 5.2. Oke, yuk kita mulai heading 2. Mulai dari bab 1 pendahuluan. Nah, ini. Langkah pertamanya di sini kita letakkan kursor pada depan, huruf depannya ya, lalu kita blok. Kita blok, lalu kita klik heading 2. Nah, di sini numberingnya itu hilang, Kak. Tapi sebelumnya itu kita atur formatnya ini ya. Times New Roman, ukurannya adalah 12. Warnanya hitam. Nah, di sini kita kasih define new number. Nah, di sini kita mulai dengan 1.1. Oke, kita atur line-nya, garisnya. Nah, jangan lupa untuk subjudul itu di sini kita kasih bold seperti ini. Nah, kalau tadi kan sudah kita klik heading 2 nih. Lalu untuk yang rumusan masalah juga sama, tapi kita tidak mau melakukan langkah yang sama secara berulang-ulang. Jadi latar belakang ini kita blok, kita klik format painter, lalu blok pada rumusan masalah, lepaskan. Nah, berubahkan di sini numberingnya jadi 1.2. Kita ini masih dalam keadaan di blok ya. Lalu klik format painter lagi. Tujuan penelitian juga di blok, lepaskan. Klik format painter lagi. Sini manfaat penelitian. Nah, lepaskan. Sudah, kalau sudah kita lanjut ke bab 2. Nah, bab 2-nya ini yang subjudul itu yang 2.1 ini. Di sini sama langkahnya, kita klik heading 2. Nah, heading 2 ini otomatis tadi numberingnya hilang. Jadi di sini kita atur aja dulu. Times New Roman seperti biasa. Normalnya sini 12. Bold dan hitam. Kemudian kita atur numberingnya. Pilih di sini numbering, lalu klik define new number. Di sini kan karena bab 2 ya, jadi yang depannya ini Kak Eva ganti 2. Sini mulainya 1. Dua titik. Number.
Oke, karena ini masih ada kesalahan di sini, kita pilih yang ini ya. Lalu kita atur line-nya. Nah, line-nya di sini, garisnya, rulernya. Kalau sudah, di sini kita tinggal blok. Nah, di blok, kemudian di format painter, lakukan pada yang ini, penulisan ini. Nah, otomatis dia di sini juga ganti 2.2 dan juga langsung ke heading 2. Jangan lupa sudah masih dalam keadaan di blok, format painter. Di sini. Nah, masih ke ya ini sudah masuk bab 3. Bab 3 kita cari juga subjudulnya. Subjudulnya di sini adalah pengetikan teks uraian. Teks atau uraian di sini kita pilih heading. Heading 2 ya. Nah, heading 2 di sini berubah jadinya tulisannya, kemudian kita ganti aja dulu Times New Roman. Ukurannya 12. Warnanya hitam dan bold. Lalu kita kasih numbernya, formatnya 3.1, 3.2, 3.3 ya. Kita atur rulernya. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu kita blok format painter. 3.1 ini subjudul ya, yang 3.1 ini yang jenis dan ukuran huruf, 3.2 jarak baris, 3.3 bilangan lambang itu bisa kalian buat ke heading 3 ini yang di atas. Tapi karena ini dalam video ini Kak Eva hanya ingin menunjukkan heading 1 dan heading 2 aja, jadi di sini Kak Eva cukup sampai di 3.1. Oke, kalau sudah di sini kita format painter lagi, turunkan ke 3.2, cari. Nah, ini nanti akan berubah jadi 3.2. Nah, seperti itu kan, format painter lagi. Ini juga jadi 3.3. Nah, adakah lagi? Oh, ada lagi, berarti kita format painter lagi. Nah, sudah selesai. Untuk yang penomoran ini ada kesalahan nih. Harusnya aturannya 3.1.1 ya. Jadi di sini bisa kita ganti. Adakah aturannya? Nah, aturannya seperti ini kan. Satu. Titik satu titik satu. Oke. Nah, benarnya kayak gini ya. Ini agak menjorok lagi. Oh, enggak usah. Kemudian kita masuk ke bab 4. Bab 4 kita juga sama cari yang subjudulnya. Subjudul untuk dimasukkan ke kategori 2. Nah, ini kan masih tulisannya normal nih. Ini kita blok supaya ke heading 2 masuknya. Heading 2. Nah, kemudian Times New Roman kita atur. Fontnya ukurannya 12. Bold dan hitam. Ini karena masuknya bab 4, jadi kita mulai numberingnya dari 4.1. Nah, ini kita garis ke sini. Kemudian kita blok, kemudian format painter. Format painter, nah letakkan di sini. Nah,
Kemudian lanjut ke bab 5. Bab 5 di sini sebagai subjudulnya kesimpulan dan saran. Kita blok juga. Kemudian heading, kemudian atur. Sini 12. Bold, hitam. Atur sini 5.1. Nah, ini ya. Ini atur hitam. Kita atur garisnya. Kemudian ini kita blok lagi format painter. Jadi format painter ini fungsinya itu untuk paste ya Kak. Paste sama persis aturannya sama seperti yang kita blok. Mempaste, mengcopy dan mempaste. Nah, sudah. Daftar pustaka tidak ada subjudulnya. Nah, kalau sudah, sekarang yang heading 1 sudah selesai. Lalu kita lanjut ke heading 2 sudah selesai. Lalu sekarang kita lanjut ke daftar isi. Nah, kita letakkan kursornya ini di bawah tulisan daftar isi. Lalu kita klik menu reference. Di sini klik menu reference, lalu pilih table of contents. Mana ya? Nih, table of contents. Kemudian ini custom table of contents. Nah, di sini biarkan ini tetap ada centangnya. Kemudian karena tadi headingnya kita kan emang hanya ada 2 ya, yaitu judul utama dan subjudul. Kalau nanti ada subjudul yang seperti tadi 3.1.1 itu mau kalian cantumkan juga boleh, berarti nanti jadinya dinaikkan jadi 3 seperti ini. Tapi karena dicontoh Kak Eva ini hanya ada 2, jadi Kak Eva turunkan menjadi 2. Kemudian di sini kalau kita cek seperti ini, kita beri tanda cek, itu enggak ada titik-titiknya Kak. Jadi ini tanda ceknya kita hilangkan aja biar muncul titik-titik. Lalu oke. Nah, sudah muncul langsung, ini sesuai dengan halaman sampul tadi dia letaknya ada di sini ya, ada di 1. Pokoknya sudah sesuai, kita tidak perlu capek-capek menyesuaikan lagi. Itu untuk yang daftar isi. Lalu untuk yang daftar tabel, daftar gambar itu gimana? Untuk yang daftar tabel, daftar gambar, caranya hampir sama. Kita cari aja dulu yang tabel-tabel, menu-menu tabelnya. Kita lihat menu tabel itu ada di, nah ini tabel. Ketentuan penulisan tabel itu judulnya ada di atas tabelnya ya, dan letaknya center, ada di tengah. Kita cut aja dulu ini judulnya, kita cut. Lalu tulisan tabel satunya kita hapus. Nah, kemudian di sini kita pilih menu reference, lalu insert caption, yang ini insert caption. Lalu di sini labelnya kita pilih tabel. Kalau tidak ada tulisan tabel, kalian bisa klik new label. Nah, di sini kalian bisa ketikkan tabel seperti ini. Karena tadi Kak Eva sudah ada, jadi ini Kak Eva cancel. Nah, klik tabel. Lalu tadi kan di-cut tuh. Kita kasih titik, lalu kita paste, Kak. Nah, sudah dipaste, lalu kita oke. Nah, muncul kan seperti ini, kita atur formatnya. Formatnya, letaknya sudah benar ada di atas, nggak usah bold, nggak usah miring, warnanya hitam, letaknya di center, tengah. Nah, seperti ini. Oh ya, ini ukurannya disesuaikan.
Ukurannya Kak Eva ganti. Nah, kemudian ada tabel lagi, ada di sini. Ini Kak Eva kan ngetiknya manual ya, jadi di sini kita buat biar otomatis kita cut, langkah sama, reference, insert caption, tabel 2 titik, di paste, lalu oke, lalu kita atur. Nggak usah miring, ukurannya sama, dan warna hitam. Oh, ini 11 ya tulisannya, berarti di sini Kak Eva ganti ukurannya jadi 11 juga. Kalau ada tabel lagi, kita cari Kak, tabel lagi. Nah, ini ada kan? Kita cut. Kita cut, lalu reference, insert caption, sama titik dulu, lalu kasih paste. Oke, kemudian diatur. Home-nya. Nah, sudah, cari lagi. Masih ada di sini. Cut. Kemudian menu reference, insert caption. Cari lagi. Ternyata sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, kita kembali ke daftar tabel. Karena tadi kita kan settingnya ke tabel kan. Kita masuk lagi ke daftar. Nah, tabel kita letakkan kursornya di bawah tulisan daftar tabel, lalu menu reference, kemudian insert table of figure. Ini lakukan hal yang sama. Nah, ini kalau ada tanda centang, kita hilangkan centangnya jadi seperti ini. Lalu klik OK. Nah, ini karena spasinya masih berdekatan, mau Kak Eva atur spasinya di sini jadi 1,5. Nah, yang daftar tabel udah. Dan ini tuh, angka-angka ini sudah sesuai Kak dengan letak dari tabel yang tadi. Lalu ke daftar gambar. Daftar gambar masih kosong, kita buat daftar gambarnya. Langkahnya sama ya Kak untuk yang daftar gambar. Caranya sama seperti membuat daftar tabel. Mana kita cari yang ada gambarnya. Masih tabel. Nah, ini gambar kan? Gambar 1 di sini judulnya Kak Eva Cut. Kak Eva Cut. Kemudian tulisan gambar 1 juga dihapus. Reference. Kemudian insert caption. Karena di sini kita kan di sini bukan tabel ya, tapi gambar. Jadi di sini pilih yang gambar. Nah, kalau kalian belum ada tulisan gambar di bagian label, caranya sama ya. Klik new label, kemudian ketikkan aja di situ gambar. Lalu oke, nanti akan muncul. Tapi karena Kak Eva sudah ada, jadi nggak usah Kak Eva cancel. Di sini gambar 1, kemudian titik, kemudian di paste. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah muncul, kita tinggal atur
Atur formatnya ada di tengah, nggak usah miring dan ukurannya 11, warnanya hitam. Cari lagi yang ada gambarnya. Ini juga ada gambar lagi. Kita cut. Ini dihapus. Kemudian reference. Insert caption. Oke. Ini juga ada. Nanti gambar berapa, gambar 1, 2, 3-nya itu otomatis muncul sendiri ya Kak. Jadi kalian nggak perlu bingung ini sudah gambar yang keberapa, karena nanti dia akan otomatis muncul sendiri. Tuh, adakah lagi? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita balik ke daftar gambar. Nah, ini daftar gambar. Kita taruh kursornya di bawah tulisan daftar gambar. Klik menu reference, kemudian insert table of figures. Nah, seperti ini. Ini sudah benar yang gambar kan. Kemudian ini centangnya nggak usah. Kita buang aja centangnya lalu oke. Nah, sudah muncul. Kita atur spasinya di home. Line and spacing. Di sini pilih yang 1,5. Nah, gampang kan Kak? Jadi kita nggak perlu menyesuaikan, oh tabel ini ada di halaman ini, terus kemudian titik, nggak perlu ngetik satu-satu gitu ya, nanti akan kelamaan. Oke, sekian untuk materi komputer hari ini tentang pembuatan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Silakan kakak-kakak semua bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalau ada kesulitan atau kebingungan, silahkan bisa bertanya ke Kak Eva. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.